في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Al-Quranul Karim adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang dinukil dengan cara mutawatir, yang dibaca saat beribadah. Dan kita juga harus mengerti bahwa Al-Quranul Karim adalah nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan pada kita. Dan kita juga harus merasa bahwa Al-Quranul Karim adalah dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya. Quran ini menyebarkan agama di seluruh belahan dunia. Dengan Al-Quran sebagai nikmat yang terbesar, Nabi mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari syirik menuju tauhid. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita dalam Al-Quran, apabila kita tidak memenuhi panggilan kalamnya, maka kita bagaikan orang yang sudah mati, yang tidak ada kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Apabila diseru oleh orang yang memberimu kehidupan, tanpa Al-Quran, maka tidak akan ada kehidupan. Oleh karena itu, jika Anda telah memulai dan bertekad untuk menghafalkan kitab Allah Subhanahu wa taala, Anda harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih Anda. Saya katakan bahwa menghafal Al-Quran telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dalam perjalanan menghafalnya Anda akan menemukan rintangan dan kesulitan, tapi apa yang akan datang setelah semua kesulitan itu? Keutamaan yang agung. Anda menjadi ahlullah. Anda akan terus naik dalam derajat surga. Ketika Anda mengingat seluruh pahala-pahala ini, Anda akan lupa segala kesulitan. Saya bisa contohkan bahwa seorang dokter atau insinyur, seorang dokter mengetahui bahwa studi kedokteran di kuliah membutuhkan waktu yang lama sekali. Dan dia tahu kesulitan itu, tapi dia memiliki sebuah tujuan, bahwa kelak hidupnya akan sempurna setelah menjadi dokter biiznillah. Demikian juga dengan Al-Quran, merupakan proyek kehidupan Anda yang sangat penting. Ambillah keputusan, ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hafalkan Al-Quran yang merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan pada kita sebagai muslim. تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب. Acara kita Kisah Musafir Al-Quran. Jika Anda ingin berbicara tentang Al-Quran, maka Anda harus mengunjungi negeri Mesir. Di Mesir, sebuah negeri yang dikenal bahwa bacaan Al-Quran ada di Mesir. Siapa yang tidak kenal Menshawi, Kusyari, Abdul Basit, dan Syekh Mustafa Ismail, Rifat? Kita dengar tentang mereka sampai sekarang, dan kita belajar bacaan-bacaan indah dari mereka. Karena itu kita ke Mesir, supaya bisa menjumpai contoh-contoh indah dari para penghafal Al-Quran. Tempat menghafal yang klasik. Kita juga akan belajar dari mereka. Mesir. Siapa di antara kita yang tidak belajar dari Syekh Mesir? Atau menghafal dengan itqan dari seorang alim Mesir? Para penghafal kitab Allah Subhanahu wa taala. Kami bersama Anda dalam acara ini
Dan di Mesir, kita akan menemukan contoh-contoh indah dari para penghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Republik Arab Mesir, kami menemukan sesuatu seperti mujizat, menjelaskan kepada kita betapa Allah memilih dari hambanya orang yang menghafal dan menjaga kitabnya, bagaimanapun kondisi orang tersebut. Buktinya perjumpaan kami dengan saudara Ahmad, seorang hafiz. Dalam acara kisah Musafir Al-Quran ini, alhamdulillah, kami bisa mengunjungi berbagai belahan dunia. Kami bertemu para penghafal Al-Quran dan pusat hafalan Al-Quran. Di antara mereka, ada yang istimewa, ada yang menghafal dengan banyak qiraat, banyak sekali contoh. Namun, perjumpaan kali ini berbeda dengan perjumpaan sebelumnya. Kali ini saya tidak hanya menyumpai seorang yang istimewa menghafal Al-Quran, tapi salah satu pertanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghafal Al-Quran. Saya tidak tahu apa yang membuatnya hebat. Apakah dia itu adalah ayahnya, ibunya, saudaranya, atau guru muhafiz Qur'annya? Tidak. Demi Allah, jelas yang menjadikannya seperti sekarang ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ahmad menghafalkan Al-Quran dengan kondisi yang sangat menakjubkan. Padahal semenjak dia dilahirkan, dia adalah seorang autis. Mungkin dia tidak tahu masalah dunia, namun dalam hafalan Al-Quran dia jauh lebih baik dari kita. Syekh Ahmad, apa kabar? Saya selalu bersyukur kepada Allah. Syekh Ahmad, saya mencintai Anda karena Allah. Semoga Allah juga mencintai Anda. Masya Allah, tabarakar rahman. Berapa usia Anda saat menghafal Quran? Saya menghafalnya melewati tangan Syekh Yusuf. Masya Allah. Dia yang membantu Anda menghafal Quran? Ya, dengan keadaan seperti ini. Dengan keadaan seperti ini? Ya, seperti ini. Masya Allah. Anda siap diuji, Syekh Ahmad? Ya, siap diuji. Insya Allah. Dan dengan izin Allah, saya akan membaca dan lanjutkanlah bacaan setelahnya. Saya akan membaca secara acak. Siap? Siap, insya Allah. Dengan izin Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Masya Allah, ini surat apa Syekh Ahmad? Ayat ke-11 dan 12 dari surat Ra'd, surat Yunus urutan ke-11, surat Makkiyah juz ke-11, maksudnya? Hijr 20 dan Hijr 21. Iya. Benar. Hijr 21. Iya, benar sekali. Masya Allah, tabarakar rahman. Apa yang bisa saya komentari pada satu tanda kebesaran Allah yang duduk di depan saya ini? Ini tidak akan terjadi kecuali dengan ijaz yang ada dalam Al-Quran saja. Anda sekarang duduk bersama seorang syekh yang membimbing hafalan Al-Quran. Dia membenarkan cara Anda membaca dan hafalan yang telah menjadi kurikulum Anda, baik untuk Anda maupun anak Anda. Setelah Anda selesai dari seorang syekh yang membenarkan ayat yang dibaca, tanda-tanda bacanya, hukum tajwidnya yang akan Anda hafalkan, kemudian Anda pulang ke rumah. Bagaimana menghafalnya? Banyak sekali pertanyaan macam ini yang masuk pada saya. Ya Syekh Fahad, bagaimana menghafalnya? Seperti apa caranya? Insya Allah saya akan jelaskan. Pertama-tama, perhatikan dengan cermat dan dengan izin Allah, Anda akan menguasainya. Kita ambil surat Al-Insan yang akan sama-sama kita hafal. Surat ini jadi kurikulum hafalan. Bagaimana caranya? Bukalah mushafnya. Kemudian baca seperti biasa dari mushaf itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan dengan tartil.
Harus dengan tartil karena Al-Quran tidak seperti kitab yang lainnya. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Kemudian ulangi lagi. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Kemudian coba tutup mushafnya. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Coba perhatikan untuk yang ketiga kalinya tadi. Pertama saya baca dengan menghafal dan lalu saya membuka mushaf sebab belum hafal benar. Yang keempat lalu ulangi lagi. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Sekarang Anda sudah menghafalnya. Lalu pindah ayat kedua. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Seperti ayat pertama, ulangi kedua kalinya, ketiga, keempat, kemudian tutuplah mushafnya. Jika Anda sudah yakin, mulai pada ayat yang ketiga. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Jika Anda sudah hafal 3 ayat, kembali ke permulaan dan ulangi lagi. Rangkai satu ayat dengan ayat berikutnya. Maksudnya jika ayat yang pertama sudah yakin Anda hafal, demikian juga dengan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kembali ke muka dan rangkai semuanya. تقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Dan setelah itu, bukalah mushaf kembali dan baca ayat nomor 4. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. Lalu ulangi seperti tadi dan tutup mushafnya. Dengan cara seperti itu, maka dengan izin Allah, Anda bisa menghafal 1 halaman. Jika Anda mentargetkan setengah halaman, Anda sudah hafal dan ulangi lagi. Jika Anda mentargetkan 1 halaman penuh, hafalkanlah separuh dan ulangi lebih dari sekali. Kemudian lakukan pada separuh yang kedua, sehingga Anda hafal 1 halaman penuh. Apabila Anda sudah hafal kurikulumnya, ulangilah sekali, 2 kali, 3 kali, hingga 4 kali. Ayat-ayat yang Anda sudah yakin hafalannya, tutuplah mushafnya. Dengan cara seperti ini, bismillah, hafalan jadi mudah dan kuat mutqan. Bila Anda menghadap syekh, dia akan senang, dia akan suka dengan Anda atau anak Anda, sebab Anda telah menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara yang bagus. Sampai kapanpun, jika Anda menghafal halaman, cobalah membacanya dengan cepat. Pertama Anda mulai dengan tartil, lalu lakukan dengan cepat. Ini bermanfaat untuk murojaah jumlah yang sudah banyak. Dengan izin Allah, semoga Allah memberikan taufik pada Anda. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا. Kisah kami bersama Ahmad Musalam masih berlanjut. Masih ada hal-hal ajaib yang belum Anda saksikan. Saya sengaja membuatnya kaget dengan pertanyaan sulit, tapi malah saya yang kaget dengan jawabannya. Surat apapun saya siap. Surat Al-Hajj, saudaraku, berapa jumlah ayatnya? 78. Iya, Masya Allah. Baca halaman terakhir dari surat Al-Hajj. Akhir halaman. Akhir halaman surat Al-Hajj. Iya. Iya. وجاهدوا في الله. Tidak, itu akhir ayat. Akhir ayat. Tidak, saya ingin akhir halaman, bukan akhir ayat, yaitu alat permulaan halaman. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. Dengarkanlah dia, luar biasa. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Semoga Allah memberkahi. Baiklah, ayat yang tadi baru saja Anda baca itu
10 halaman ke depan berikutnya, bagaimana bacaannya? 10 halaman berikutnya. Apa Anda tahu itu? 10 halaman berikutnya. Iya. 10 halaman berikutnya saya sudah siap Ya. memberi hafalan. Silakan. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Surat apa ini? Masya Allah, Tabarakar Rahman. Surat Ya. An-Nur ayat 21. Masya Allah. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Masya Allah, Tabarakar Rahman. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. Jika saya ingin penjelasan dalam bahasa Inggris misalnya, apakah Anda bisa menjelaskannya? Dalam bahasa Inggris. Ya, dalam bahasa Inggris ya. Or making your Christ on the present, for still Christ, what Christ, serve our Christ on the right, no background to Allah. Semoga Allah memberkahi Anda. Saya ingin Anda membaca ayat ke-67 dari surat Maryam. Anda ingin saya membaca? Ya, ayat 67 dari surat Maryam. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Itu surat apa? 30, 31, 32 surah Luqman urutan 31 Makkiyah dan jumlah ayatnya 43. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Saya tidak bisa bilang apa-apa. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halaman 411. Iya, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Baik, kalau بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. surat apa itu? Itu adalah surat Al-Hajj. Al-Hajj. Al-Hajj? Masya Allah. Bacalah. Madaniyah. Bacalah. اقرأ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن
ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. Sebagaimana telah kita sepakati, ada rahasia-rahasia penting sekali yang akan membantu Anda dalam menghafal kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, surat apapun yang akan Anda hafal, bagilah ke dalam makna-maknanya. Al-Quran seluruhnya adalah makna-makna. Misalnya kisah-kisah, hukum, atau jenis lainnya. Misalnya, Anda ingin menghafal sebuah surat dalam juz amma, yaitu surat An-Nazi'at, yang bunyinya seperti ini. Kemudian setelah itu, ayat berfirman, yaitu permulaan halaman dalam mushaf. Oleh karena itu, Anda bisa membagi dari hingga kemudian hari berikutnya, Anda membagi berdasarkan makna. Anda bisa mulai dari sampai pada ayat berhenti di sini. Pada hari yang ketiga, mulai dari hingga selesai pada ayat. Dengan seperti ini, Anda sudah melakukan pembagian berdasarkan makna. Mulai dari permulaan An-Nazi'at, kemudian dan selesai. Kenapa saya bilang kita harus membagi ayat-ayat Al-Quran berdasarkan makna? Kenapa? Ini membantu pemahaman Anda terhadap Al-Quran. Ini sangat indah. Dan dengan cara ini, dan rahasia ini, dan juga dengan izin Allah, seperti yang saya lakukan sendiri, Anda akan merasakan bahwa menghafal Al-Quran itu begitu mudah bagi Anda. Sahabatku, Syekh Ahmad. Iya. Surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saya ingin sekali Anda membacanya dengan banyak qiraat. Sekarang Anda membaca dengan qiraat apa? Riwayat. Semua riwayat Quran secara lengkap saya bisa. Silakan dibaca. Surat Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baik, sekarang saya minta dengan menggunakan qiraat Warsh. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baik, sekarang dengan qiraat Bazi. Bazi dan Kunbul dari Ibnu Katsir. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baik, Masya Allah. Tolong dilanjutkan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ini tadi dengan qiraat Hafs dari Asim. Ya, coba dengan Warsh. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Masya Allah. Dengan qiraat Duri. Wa ma adrika ma lailatul qadr. Masya Allah. Sekarang tentang hukum tajwid pada ayat Inna anzalnahu. Hamzah di sini, bagaimana hukumatnya? Mad jaiz munfasil dengan ukuran 4 atau 5 harokat. Masya Allah. Khairum min alfi syahr. Tanwin dan setelahnya mim. Adalah idgham kamil bigunah dan ukuran gunahnya adalah 2 harokat. Saya yakin semua orang yang di belakang kamera saat ini, kru saya, juga para syekh kami di sini sangat menikmati apa yang kita saksikan sekarang ini, dan tetaplah mengucapkan Masya Allah. Dan inilah i'jaz Al-Quran, cahaya yang terang, akhir wahyu yang Allah turunkan kepada manusia terbaik,
Nabi yang paling kita cintai, Sallallahu alaihi Muhammad wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah juga memberkahi Anda, Syekh Ahmad. Innal jibala asy-syahiqati 'alal mada takhsha'na 'inda tilawatil Qur'ani fahfaz kitab Allah tuhfaz da'iman ما أسعد الحفاظ في الأزمان. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ ما أسعد الحفاظ في الأزمان. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا